Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pada segmen sebelumnya Habib Alkaf telah menjelaskan kepada kita mengenai tugas utama kita di muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Namun sebagai seorang manusia kita juga tetap perlu atau butuh untuk bersosialisasi dan juga bermuamalah. Lantas bagaimana ya pemirsa supaya kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah atau hablum minallah dengan tetap bisa melaksanakan hablum minannas atau hubungan baik bersama dengan sesama manusia. Pada segmen 2 ini, Ustadz Profesor Syafi'i Antonio akan menjelaskan kepada kita mengenai hal tersebut. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Wa nahnu al-hadirun fi hadal majlis insyaallah minhum fid dunya hasanah wa kadzalika fil akhirah naila al-firdausa biduni hisab. Amma ba'd. Dengan izin dari Gurunda Habib Ahmad Alkaf, demikian juga dari akhi moderator, izinkan saya untuk membahas bagian yang kedua tentang muamalah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, mana yang lebih baik antara yang soleh, taat ibadah, miskin tapi sabar dengan soleh, taat ibadah, kaya dan syukur? Bagusan mana? Mau miskin tapi sabar atau kaya syukur? Oh ya, kalau disuruh milih tetap kaya syukur ya. Kaya syukur langsung di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu harapan kita. Tapi biasanya orang itu banyak masalahnya tuh dalam muamalah. Biasanya ibadahnya agak sedikit problemo. Karena apa? Ketika baca Quran, ikhfa, idgham, gundah bila gundahnya nggak beres. Coba mau dites. Ibu-ibu dites baca surat Tabarak 1 halaman. Salahnya berapa? Nah, demikian juga halnya dengan kalau kita sedang haji, sedang saum, itu Masya Allah rukun syarat, itunya harus jelas semua, karena itu adalah ibadah. Nah ternyata dalam muamalah itu kesalahan kita lebih banyak. Muamalah terambil dari kata ta'amala, ya ta'amalu muamalah, artinya interaction between persons dan financial transaction. Jadi ada dua, ada interaksi kita sesama kita, ibu dengan tetangga, bapak dengan teman sejawat, itu namanya muamalah secara umum. Tetapi muamalah juga bisa berarti semua transaksi komersial dan finansial itu adalah muamalah. Beli rumah, nyicil kendaraan, asuransi, pasar modal, perbankan, itu semuanya adalah muamalah. Nah disinilah kita ini banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena ternyata di masjid kita itu sebentar. Sholat kita itu sebentar. Kalau sholat subuh berapa menit? 5 menit. Salat asar tadi kita, salat zuhur tadi kita berapa menit? 5. Oke, 5 kali 5, 25. Itulah ibadah salat kita sehari. Zakat setahun sekali, Ramadan 1 bulan sekali. The only single thing we are doing every single day is only salat. Itu ternyata cuma 25 menit. Nah, sisanya ngapain? Dari jam 6 subuh sampai jam 8 malam. Keluar rumah jam berapa? Orang rumah di Karawang, kerja di Jakarta. Itu dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 jam. Itulah mencari fulus. Itulah muamalah. Nah kalau muamalah bangsa Indonesia hari ini diukur lebih dekat ke Quran, lebih dekat ke kapitalis. Jujur, jujur. Lebih dekat kepada muamalah yang penuh contoh dari Rasul atau contoh dari Yahudi? Nah inilah bahayanya. Nah disinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas menegaskan kita ini harus seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki wala tabil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah engkau mencari karunia akhirat dengan apa yang telah Allah berikan
keanugerahan di dunia. Jadi kita harus mengoptimalkan semua aset kita, semua tabungan kita, semua posisi kita di dunia untuk mendapatkan akhirat. Jangan kebalik. Jangan karena kita ngejar dunia, ngejar jabatan, ngejar posisi, agama dikorbankan. Al-Qasas 77 menegaskan kita harus mengoptimalkan semua yang kita dapatkan di dunia untuk mengejar akhirat. Kenapa? Dunia sangat amat pendek. 60, 70, 80 wassalam. Sementara di akhirat unlimited, tidak ada batasan waktu. Jadi kita mengorbankan yang pendek untuk dapat yang panjang. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau bermuamalah dengan hasan, dengan baik. Bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana menjadi om yang baik, bagaimana menjadi atasan yang baik, bagaimana menjadi dosen yang baik. Saya mau tanya, kalau hukum senyum itu sunnah atau wajib? Senyum ke tetangga sunnah. Kalau senyum ke dosen hukumnya apa? Kalau senyum ke ustadz hukumnya apa? Wajib. Senyum ke yang akan beli ke pelanggan hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak senyum enggak bakal dibeli. Nah, orang Indonesia itu paling susah ngasih senyum. Jadi senyumnya aja susah, apalagi hutangnya. Coba sekarang senyum 2 tahan 7 detik. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 7 detik. Tabassumuka liwajihika sodako. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, insya Allah dengan senyum ini adalah awal muamalah yang baik. Sebut namanya, tanyakan bagaimana keluarganya, istrinya. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau melakukan fasad di muka bumi. Apa itu fasad? Fasad itu adalah semua kerusakan. Kalau di negeri Arab, fasad itu adalah korupsi. Korupsi. Jadi jikalau di departemen BUMN, BUMD, kantor-kantor pemerintah, swasta ada fasad, artinya korupsi. Di negeri ini masih ada korupsi tidak? Apakah mereka berpuasa? Apa hubungannya puasa dengan penurunan korupsi? Tidak ada. Puasa is coming, Ramadan is about to go. Puasa datang, puasa pergi, korupsi tetap aja. Nah, berarti di sini kita masih problemo dengan puasa dan Ramadan kita. Harusnya saum itu adalah satu kekuatan yang maha dahsyat mencegah orang korupsi. Saya kasih contoh. Kalau seandainya Habib Ahmad Alkaf menyuruh asistennya, kamu pergi bawa dokumen ini ke airport. Dibawalah dokumen ini jam 2 siang. Seorang diri nyetir di mobil. Sementara ada sisa sahur, hamburger. Ada lapisan dagingnya, kemudian ada kentang, ada mentimun, pakai jeruk nipis, Masya Allah. Di sampingnya ada minuman, sangat-sangat dingin. Jam 2:30, tidak ada yang melihat, beliau masih dicondet yang akan dituju di airport. Pertanyaan saya, kekuatan apa yang menahan asisten Habib Ahmad Alkaf untuk nggak makan? Padahal nggak ada yang lihat. Kekuatan apa? Bayangkan jikalau kekuatan Allah yang zuru ilayya, Allahu yashhadu alayya, itu muncul di DPR. Luar biasa. Jikalau kekuatan ini muncul di semua pengadilan, luar biasa. Jikalau perasaan dilihat Allah ini muncul di semua proyek pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, luar biasa. Indonesia ini korupsinya dahulu 30%. Sekarang 50% dari 3.300 triliun. Jadi 1.500 triliunnya hilang. Nah, Ramadan adalah satu power yang sangat luar biasa untuk menghadirkan saya tidak ngambil makanan ini karena saya dilihat Allah meskipun tidak ada yang melihat saya. Nah, jikalau ini kita bawa ke pasar, kita bawa ke proyek, kita bawa ke tabungan, ke investasi, ini akan sangat luar biasa. Nah, inilah sesungguhnya. Satu, saya pernah sharing. Kalau sharing di pesantren biasa, sharing di kampus biasa juga. Nah, saya pernah sharing di satu tempat yang luar biasa, yaitu ngajarin Islam di Vatikan. Mau dengar gak? Nah, jadi saya diundang di Vatikan. Vatikan itu bingung karena dalam Bible riba dilarang. Nah, tetapi dunia barat semuanya perbankannya riba. Nah, alhamdulillah Indonesia ini perbankan syariahnya maju. Makanya disebut dengan bank muamalah.
Bank yang bertransaksikan secara bagi hasil menghindari riba. Bagaimana Indonesia bisa maju dan bagaimana keuangan di sini bisa berkembang. Nah, saya mengatakan kepada mereka, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Faridohnya faridoh Islam, tetapi semua dapat berkahnya. Termasuk juga Ramadan. Ibu-ibu, kalau saya mau tanya, apa nama kue kering yang suka dimakan lebaran paling terkenal? Nastar. Kue kering yang paling terkenal namanya apa? Kongwan. Puasa enggak? Enggak puasa. Sebut aja. Demikian juga jika kalau itu apa namanya? Sirup yang paling terkenal apa mereknya? Masya Allah. Kemudian kalau mie instan yang paling terkenal apa namanya? Oke, kemudian penggorengannya apa namanya? Teflon. Minumnya? Astagfirullah. Itu semuanya nggak puasa. Bener nggak? Yang punya pabriknya itu nggak puasa. Kita aja jadi konsumen, kita aja jadi pasar. Nah, Ramadan ini kita jangan jadi konsumen aja. Kudu jadi produsen. Saya ulangi. Ramadan ini kita harus jadi produsen, jangan jadi konsumen. Supaya apa? Supaya asetnya besar, keuntungannya besar, zakatnya besar, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan dicatat sebagai orang yang munfikin, yang banyak bersedekah dan beramal. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita, Profesor Dr. Syafi'i Antonio atas tausiahnya yang begitu luar biasa. Kita harus menyeimbangkan antara hubungan hablum minallah, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan hablum minanas, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia dalam konteks muamalah. Dan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dapat menjadi sebuah sarana kita untuk menyeimbangkan antara konsep hablum minallah dan hablum minanas tadi. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan menghadirkan sesi tanya jawab. Jadi kepada jemaah yang hadir di sini, siapkan pertanyaan terbaik Anda untuk ditanyakan kepada guru-guru kita mengenai rajin ibadah tapi muamalah juga harus tetap dilaksanakan dengan baik. Tetap di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.